Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilar Wahono Atmojo dari Seni Rupa Murni Angkatan 2018 FSRD UNS. Di sini saya akan membawakan materi pembahasan tentang mural atau bisa disebut dengan menggambar dinding. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Lukisan merupakan salah satu istilah yang umum yang sering terdengar di telinga kita. Namun, apakah Anda sering mendengar istilah mural? Jika tidak, berikut ini saya akan membahas mengenai pengertian mural dan apa saja perbedaan antara mural dan seni lukis lainnya. Banyak orang yang sering melihat lukisan pada dinding-dinding yang ada di jalanan ataupun di trotoar. Bahkan beberapa di antara mereka juga sering melihat lukisan pada dinding-dinding rumah atau bangunan yang sudah tidak terpakai atau tidak berpenghuni. Gambar atau lukisan yang Anda lihat pada beberapa tempat yang telah saya sebutkan di atas merupakan sebuah mural. Hanya saja kebanyakan orang menganggapnya adalah gambar atau lukisan. Lalu, apa sebenarnya makna mural atau pengertian mural? Pengertian mural. Apa itu mural? Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan mural? Mural merupakan sebuah kata yang cukup asing didengar bagi sebagian orang, khususnya orang awam. Namun sebenarnya kebanyakan dari orang-orang tersebut sebenarnya telah melihat secara langsung apa itu mural, bahkan bisa jadi sering melihatnya. Pengertian mural menurut bahasa yaitu mural berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata murus yang berarti dinding. Secara luas, pengertian mural adalah menggambar atau melukis di atas media dinding, tembok, atau media luas lainnya yang bersifat permanen. Nah, dari pengertian mural atau arti mural di atas sudah cukup memberi pencerahan kan sebenarnya apa itu mural. Jadi, lukisan atau gambar apapun yang dibuat pada media permanen seperti lantai, meja, langit-langit itu juga termasuk ke dalam mural. Sejarah mural. Seni mural sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan jika ditilik dari sejarah mural, mural sudah ada sejak masa prasejarah. Pada masa itu terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan sebuah gua di Lascaux, yaitu daerah selatan Perancis. Mural yang dibuat pada masa prasejarah tersebut menggunakan sari buah sebagai cat air, karena pada masa prasejarah belum ada cat atau sejenisnya. Pada masa prasejarah, negara yang paling banyak memiliki lukisan dinding atau mural tidak lain yaitu negara Prancis. Salah satu mural atau lukisan dinding yang paling terkenal pada saat itu yaitu mural karya Pablo Picasso. Pablo Picasso membuat sebuah mural yang dinamakan Guernica Yellowknow. Mural ini dibuat pada saat terjadinya peristiwa perang sipil di Spanyol pada tahun 1937. Tujuan dibuatnya mural ini yaitu untuk memperingati peristiwa pengeboman oleh tentara Jerman yang terjadi di sebuah desa kecil di mana kebanyakan di antara mereka yaitu masyarakat Spanyol. Perbedaan mural dengan grafiti. Banyak di antara kita yang masih bingung apa perbedaan mural dan grafiti. Jika dilihat secara media, biasanya mural dan grafiti memang sering dibuat di atas media dinding, khususnya di jalanan. Mungkin banyak di antara kalian yang melihat lukisan dinding dengan berbagai macam karakter ataupun bentuk tulisan lainnya. Lalu, apa perbedaan dari mural dan grafiti? Sebelum kita membandingkan mural dan grafiti, akan lebih baik jika kita sama-sama mengetahui apa arti atau pengertian tentang grafiti. Grafiti adalah coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, ataupun tulisan tertentu. Alat yang digunakan pada masa kini biasanya cat semprot kaleng. Sebelum cat semprot tersedia, grafiti umumnya dibuat dengan campuran cat menggunakan kuas atau kapur.
Jadi, perbedaan mural dengan graffiti yaitu jika mural gambar yang dibuat lebih bebas dan luas, sedangkan untuk graffiti berupa tulisan atau kata-kata, dan biasanya untuk zaman sekarang graffiti lebih sering dibuat dengan menggunakan cat semprot. Perkembangan mural. Jika dulu mural hanya sebagai bentuk ungkapan, mengkritisi masalah sosial lewat gambar atau tulisan di dinding jalanan, trotoar, kini mural menjadi bisnis manis seni lukis. Bisa Anda lihat sekarang, mural menjadi salah satu pilihan untuk mempercantik interior. Bahkan, mural juga menjadi daya tarik tersendiri sebagai spot foto yang menarik. Tidak heran jika kini banyak sekali kafe, restoran, hotel, apartemen, hingga rumah menggunakan lukisan dinding atau mural sebagai point of view dari sebuah ruangan. Mural menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke kafe atau resto. Mural yang dibuat disesuaikan dengan selera, konsep kafe atau resto sendiri hingga menjadi media branding secara tidak langsung. Ya, biasanya kafe atau resto membuat mural dengan gambar aneka menu yang mereka sajikan. Menarik bukan? Beberapa contoh seniman mural yang akan saya sebutkan. Yang pertama, The Popo. Rian Riyadi atau yang lebih dikenal dengan nama Popo adalah salah satu seniman jalanan atau street artist yang karya-karyanya banyak menghiasi berbagai tembok di ruang publik Jakarta dengan karakter kebanggaan yaitu The Popo. Melalui karyanya, Rian ini juga mempunyai ciri khas sebagai pengkritik sosial. Dari keunikan ide-idenya itu, pria kelahiran 1980 berhasil meraih penghargaan The Best Mural Artist pada Tembok Wombat Award 2010. Di balik karyanya yang terlihat jenaka namun cerdas, ternyata Popo adalah seorang dosen komunikasi visual di alma maternya, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta. Bentuk dari gambar fisik The Popo sebenarnya merupakan manifestasi tubuh manusia dengan mata melotot, tanpa hidung dan rambut, kepala melonjong, serta cenderung tanpa jari jemari. Selain menggambar di ruang publik, Popo juga menumpahkan hasrat seninya ke berbagai media seperti kayu, kanvas, maupun media unik lainnya seperti instalasi atau digital printing. Berkolaborasi dengan berbagai seniman mancanegara lainnya juga udah ia pernah lakukan beberapa kali, termasuk ketika menggelar pameran bersama di Singapura, di negeri Singa itu. Salah satu karya mural yang dikerjakannya bersama seniman dari komunitas ruang rupa adalah mural yang ngomongin tentang Singapura, setinggi 60 meter kali 7 meter. Selanjutnya yang kedua yaitu Dargot. Nama artis mural lain yang udah banyak mengisi kekosongan tembok di Jakarta adalah Darwot. Karakter monster ball yang dimiliki Darwot membuatnya jadi dikenal. Dengan warna khas hitam putih yang sering ia gunakan, Darwot kerap diajak bekerja sama dengan brand ternama macam DC Shoes. Kerjasama itu bermula ketika Darwot bersama timnya diberi tugas untuk menggambar hotel dari atas sampai bawah. Karyanya itu pun dilirik oleh DC Shoes, dan Darwot akhirnya berkolaborasi dengan pihak produksi sepatu itu untuk membuat desain produk terbaru dari DC Shoes, yang akhirnya produk tersebut dijual secara global. Seperti artis mural kebanyakan, Darwot enggan memberikan identitas dirinya kepada media, baik nama asli ataupun foto dirinya sendiri. Semua itu dilakukan karena seniman akan lebih senang jika karyanya yang dihasilkan lebih terkenal daripada sang pembuat karya itu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Steroflow. Salah satu artis mural lain yang enggak kalah keren adalah Steroflow. Ia adalah mantan mahasiswa yang sempat kuliah di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, dan lulus pada tahun 2005. Gak cuma sekedar mural aja, tapi ia juga punya karya berupa lukisan dan instalasi yang mampu ia pamerkan di Amerika Serikat, Australia, Hong Kong,
dan Thailand. Sementara di Indonesia ia telah berpartisipasi dalam pameran bergengsi seperti Bazar Art Jakarta 2013 di Pacific Place dan keseharian di Galeri Nasional Indonesia. Alat dan bahan yang digunakan buat mural. Yang pertama, perlengkapan melukis, yaitu meliputi kuas, cat, dan thinner. Yang kedua, amplas untuk meratakan dinding sebagai media mural. Dan yang ketiga, cat dasar warna putih untuk membuat dasar dinding supaya tidak menyerap cat berlebihan. Yang keempat, cat minyak sesuai dengan warna mural yang diinginkan. Yang kelima, yang terakhir, cat glossy sebagai pelapis akhir mural supaya tidak mudah terkelupas oleh cahaya matahari dan air hujan. Proses pembuat lukisan pada dinding atau mural sifatnya tidak boleh dilakukan secara mendadak. Memerlukan perencanaan yang matang sehingga dapat menghasilkan mural yang baik. Bagaimana cara mendapatkan desain mural pada dinding? Cara termudah untuk mentransfer desain mural Anda ke dinding adalah dengan menggunakan metode grid. Dengan begitu, Anda akan terlihat jauh lebih berpengalaman. Anda akan seperti menemukan sketsa desain Anda kurang detail pada dinding. Sederhananya, untuk grid sebuah desain, Anda menggambar sebuah set dengan 1 atau 5 cm kotak pada desain asli Anda. Kemudian, grid pada dinding yang memiliki nomor yang sama dari kotak, tetapi tentu saja ukuran mereka lebih besar. Gunakan kotak untuk mengarahkan Anda ketika Anda menggambar ulang desain pada dinding. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan, dan nanti saya akan melanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan.